Rahasia mengejutkan Shin Tae-yong. Mengapa dia lebih percaya pemain muda dan menyingkirkan bintang Liga 1? Shin Tae-yong belak-belakan bahwa timnas Indonesia lemah jelang lawan Arab Saudi dan Australia. Roberto Mancini bisa dipecat dari timnas Arab Saudi jika kalah dari timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Rahasia mengejutkan Shin Tae-yong. Mengapa dia lebih percaya pemain muda dan menyingkirkan bintang Liga 1? Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong telah membuat keputusan berani dan kontroversial dalam beberapa waktu terakhir. Setelah Piala AFF 2022, Shin Tae-yong memilih untuk mengandalkan pemain muda dalam strategi timnasnya, dan keputusan ini ternyata bukan tanpa alasan. Shin Tae-yong percaya bahwa pemain muda memiliki komitmen yang lebih tinggi untuk merubah nasib tim dan meningkatkan kualitas permainan mereka. Shin Tae-yong memperkenalkan perubahan besar dalam strategi tim nasional dengan memberikan kesempatan lebih banyak kepada pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Alfa Andra Dewangga. Ketiga pemain ini mendapatkan sorotan positif karena penampilan mereka yang mengesankan. Namun langkah tersebut juga menimbulkan kontroversi, terutama karena beberapa pemain bintang yang saat ini bersinar di Liga 1 tidak mendapatkan panggilan untuk memperkuat skuad Garuda. Keputusan Shin untuk mengandalkan pemain muda sempat mendapatkan banyak perhatian dan kritik. Banyak yang meragukan apakah pilihan ini benar-benar tepat. Namun seiring berjalannya waktu, Shin membuktikan bahwa pilihannya memang tepat. Pemain-pemain muda yang dia panggil menunjukkan perkembangan yang signifikan, dan kini mereka menjadi bagian integral dari timnas Indonesia. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa keputusannya untuk lebih sering memanggil pemain muda adalah karena dia merasa beberapa pemain dari generasi sebelumnya tidak menunjukkan usaha yang cukup untuk mengubah mental dan fisik mereka. Menurut Shin, perubahan ini adalah hal yang sangat penting. Saya lebih memilih pemain muda karena mereka menunjukkan komitmen yang kuat untuk berubah dan meningkatkan diri, kata Shin Tae-yong. Keputusan untuk mengganti generasi merupakan langkah besar. Saya berusaha keras untuk mengubah mental dan fisik para pemain muda, dan mereka mengikuti instruksi dengan sangat baik, ujar Shin Tae-yong. Setelah membangun dasar yang kokoh dengan generasi baru, Shin Tae-yong mulai menanamkan filosofi bermainnya ke dalam tim. Semua pemain akhirnya bisa memahami dan mengikuti instruksi pelatih dengan baik. Menurut Shin, hasilnya sangat positif. Kini tim nasional Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya terus menantang mereka untuk menjalankan apa yang saya perintahkan. Mereka mematuhi filosofi yang saya terapkan, dan itulah yang membuat mereka berkembang menjadi lebih baik. Ini juga faktor penting mengapa kami bisa lolos sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, jelasnya. Dengan perubahan besar yang diterapkan oleh Shin Tae-yong, tampaknya masa depan timnas Indonesia semakin cerah. Berkat komitmen dan kerja keras dari para pemain muda yang kini menjadi tulang punggung tim. Shin Tae-yong belak-belakan bahwa timnas Indonesia lemah jelang lawan Arab Saudi dan Australia. Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong baru-baru ini mengungkapkan kekhawatirannya mengenai posisi timnas menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Dalam sebuah wawancara yang mendalam dengan media FIFA, Shin Tae-yong secara terbuka mengakui bahwa tim asuhannya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan calon lawan mereka yang kuat. Timnas Indonesia telah dipastikan bergabung dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup ini mereka akan berhadapan dengan tim-tim tangguh seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Menjelang pertandingan-pertandingan krusial ini, Shin Tae-yong tidak ragu untuk berbicara secara belak-belakan tentang situasi timnya. Pelatih berusia 53 tahun ini mengungkapkan bahwa meskipun timnas Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan di bawah kepemimpinannya, mereka masih menghadapi tantangan besar.
Di bawah bimbingan Shin, timnas Indonesia memang telah mengalami transformasi yang luar biasa. Shin Tae-yong sebelumnya membawa tim nasional Korea Selatan ke Piala Dunia 2018 dan berhasil mengantar timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, serta melangkah ke semifinal Piala Asia U23 2024. Namun meskipun ada kemajuan yang signifikan, timnas Indonesia kini menghadapi tantangan yang lebih besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Di fase ini mereka harus bersaing dengan 18 tim terbaik Asia. Yang menjadi kekhawatiran adalah posisi Indonesia yang saat ini berada di peringkat FIFA ke-133, jauh tertinggal dibandingkan dengan lawan-lawan mereka di grup C, Jepang, yang berada di posisi ke-18 dunia. Adalah tim dengan peringkat tertinggi di grup ini, diikuti oleh Australia di posisi ke-24, Arab Saudi di posisi ke-56, Bahrain di posisi ke-80, dan Cina di posisi ke-87. Timnas Indonesia yang menjadi tim dengan peringkat terendah di grup tentu menghadapi tantangan berat. Meskipun banyak pihak meragukan kemampuan timnas Indonesia untuk bersaing di level ini, Shin Tae-yong tetap optimis. Dia yakin bahwa timnya akan memberikan perlawanan yang berarti melawan Arab Saudi dan Australia, terutama dalam dua laga awal yang sangat krusial. Shin menegaskan bahwa meskipun timnas Indonesia mungkin tidak menjadi favorit, mereka akan berjuang keras untuk menunjukkan kemampuan mereka dan meraih hasil yang positif. Shin Tae-yong menyatakan bahwa dari peringkat FIFA saja, Indonesia adalah tim yang paling lemah saat ini. Oleh karena itu, fokus utama mereka adalah berusaha keras untuk meraih posisi ketiga atau keempat di grup agar bisa melanjutkan ke babak playoff. Shin juga menegaskan bahwa salah satu target jangka panjangnya adalah membawa timnas Indonesia ke dalam 100 besar peringkat FIFA. Sebuah prestasi yang akan sangat menantang namun juga mungkin dicapai dengan kerja keras. Dengan semua tantangan yang dihadapi, Shin Tae-yong percaya bahwa mentalitas dan dedikasi para pemain akan menjadi kunci. Dia percaya bahwa meskipun lawan-lawan mereka sangat kuat, skuad Garuda memiliki mentalitas yang baik dan tekad untuk berjuang hingga titik darah penghabisan. Roberto Mancini bisa dipecat dari timnas Arab Saudi jika kalah dari timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Dulu diabaikan oleh Erick Thohir, kini Roberto Mancini menghadapi ancaman pemecatan dari kursi pelatih timnas Arab Saudi jika timnya kalah dari timnas Indonesia. Cerita ini bermula dari pengalaman pahit Mancini selama periode keduanya melatih Inter Milan pada tahun 2014 hingga 2016. Saat itu Erick Thohir baru saja mengambil alih kepemilikan klub dari Massimo Moratti pada 2013 dan menjadi presiden klub. Sayangnya masa-masa Mancini di Inter Milan pada periode kedua ini tidak berjalan mulus. Pada musim 2014-2015 Inter Milan mengalami salah satu masa kegelapan dalam sejarahnya, hanya berhasil menempati posisi ke-8 di Liga Italia. Namun pada musim berikutnya Mancini berhasil membawa Inter Milan finish di posisi 4 besar klasemen akhir Liga Italia 2015-2016. Meski demikian, dia gagal memberikan trofi kepada klub seperti yang terjadi pada periode pertama kepelatihannya. Di akhir musim 2015-2016, setelah evaluasi performa Inter Milan dan Mancini memutuskan untuk berpisah. Manajemen klub yang dipimpin oleh Erick Thohir merasa bahwa Mancini tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Kini setelah beberapa waktu, Erick Thohir dan Roberto Mancini bisa saja bertemu kembali dalam pertandingan yang sangat penting. Pada Jumat 6 September 2024, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City dan bisa menjadi momen krusial bagi Mancini. Pelatih berusia 59 tahun ini yang baru ditunjuk sebagai pelatih timnas Arab Saudi pada 2023 belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Kegagalan untuk meloloskan Arab Saudi ke putaran final Piala Dunia 2026 dapat berakibat pada pemecatannya.
Mancini tentu tidak ingin timnya kalah dalam laga pertama melawan Indonesia yang merupakan tim dengan peringkat FIFA terendah di grup C bersama Jepang, Bahrain, dan Cina. Kekalahan di pertandingan ini tidak hanya akan mencoreng reputasinya tetapi juga membuat jalan Arab Saudi menuju kualifikasi semakin berat. Mancini tentunya berusaha keras untuk menghindari hasil buruk agar bisa terus bertahan sebagai pelatih hingga kontraknya berakhir pada 2027. Apa yang akan terjadi jika timnas Arab Saudi kalah dari timnas Indonesia? Akankah ini menjadi akhir dari perjalanan karier Mancini di Arab Saudi? Simak perkembangan selanjutnya dan temukan jawabannya dalam laga yang akan datang.